Oke, selamat siang semuanya. Saya Selamat hitung siang. sampai 5 menit, paling-paling saya akan di-kick. Oke, saya tanya ya. Anda mengatakan korban. Oke, kami sekarang kan berkorban sapi, kambing, apa mana? Apalah di sini biasanya di Indonesia sapi sama kambing kan umumnya. Kami setelah dipotong, kami dagingnya akan dibagikan, kami akan bikin rendang, bikin sop, bikin apa gitu kan. Yang saya tanyakan adalah, kalau sapi, kambing itu dibikin korban, ya lumayan juga dagingnya bisa dimakan. Lah kalau Tuhan dikorbankan, digantung, mau buat apa ya? Bikin sop nggak bisa, bikin rendang nggak bisa. Ya silahkan jawab. Ya, saya jawab dia ya, walau dia di bawah ya. Jadi Yuni sendiri, saya mau tanya Yuni ya, sebetulnya peringatan tentang apa yang kalian lakukan itu di hari Idul Adha itu maksudnya apa gitu loh, yang melatar belakanginya itu apa? Apa gunanya kalian melakukan itu? Dalam memperingati apa? Dan makna keimanannya itu apa? Dalam hal ini pun kalian masih kebingungan gitu loh. Ya, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Sofia tuh, semuanya ada maknanya, karena semuanya itu ada yang melatar belakanginya. Kematian Yesus di kayu salib itu ada maknanya, ada tujuannya, ada sebabnya, dan bahkan sudah dinubuatkan bahwa itu adalah pekerjaan karya besar agung karya besar agung Tuhan, dan tidak ada jalan lain yang bisa mendandinginya. Alkitab di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bahkan Elohim sendiri mengatakan bahwa di dalam Kejadian 9 ayat 6 itu dikatakan bahwa ada masanya nanti di mana dia sendiri akan mempunyai darah. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan karena darah itu merupakan perlambang nyawa. Karena darah itu merupakan perlambang hidup. Ketika kita tidak punya darah, tidak akan ada kehidupan. Itu melambangkan darah Yesus. Ketika kamu tidak memiliki menerima darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib itu, tidak ada hidup yang kekal buat ente. Ente akan binasa kekal masuk ke dalam neraka di mana di situ tetap tangis dan kertakan gigi. Itu loh Bu maknanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan yang maha besar, maha agung, maha kudus itu sampai harus melakukan itu? Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia merendahkan dirinya sampai kepada titik yang paling rendah. Titik yang paling rendah itu apa? Yang mati di kayu salib. Karena kayu salib itu merupakan perlambang penghinaan manusia sehina-hinanya. Karena apa? Karena hukuman kayu salib itu bukan hanya para narapidana itu bukan hanya dihukum, tetapi di kayu salib itu mereka juga dilecehkan, mereka juga dianggap aib, bahkan dianggap kutukan untuk orang-orang yang menjalani hukuman salib. Dan bahkan Tuhan melakukan itu semua. Itu semua ada sebab akibatnya, Ibu Yuni. Karena apa? Karena tidak ada jalan lain. Karena semua dosa-dosa Bu Yuni itu harus dihukum. Tetapi masalahnya Bu Yuni ya, Allahmu itu, Allah kami itu, Elohim itu dia Allah yang maha mengasihi dan dia tidak mau satupun manusia itu binasa. Dan hanya dialah sendiri yang satu-satunya yang suci, yang kudus gitu loh. Ya, orang berdosa, kain yang kotor itu tidak bisa menyucikan dirinya dengan dirinya sendiri. Yang dia butuhkan kain yang kotor itu adalah sabun yang higienis, sabun yang bersih, sabun yang bisa menghilangkan semua kotoran. Begitu juga dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni yang kotor penuh dosa ini tidak bisa menyembuhkan atau menghilangkan dosa Ibu Yuni dengan pahala-pahala yang Ibu Yuni lakukan. Yang bisa menyucikan Ibu itu adalah darah yang suci, darah yang kudus, adalah darah yang tidak berdosa. Bahkan Yesus mengatakan, ayo barang siapa dari kalian yang bisa membuktikan saya orang berdosa, tunjukkan, kata gitu kan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 9 atau 8 itu kan.
Jadi Yesus itulah satu-satunya pembersih. Yesus itu tercatat tidak berdosa dan darahnya itu berkuasa menghapuskan, menyucikan dosa ibu. Dan di dalam diri Yesus itu hukuman dosa itu, Allah yang harus menghukum dosa itu ditimpakan kepada Yesus gitu loh. Jadi di dalam salibnya itu Yesus itu yang menerima hukuman dosa, menampung semua kutukan dosa, dan di dalam salibnya itu kasih Allah dinyatakan. Gitu loh, Bu. Ngerti nggak maksud saya? Ya karena Allah harus menghukum dosa, tetapi dia mengasihani orang-orang yang berdosa itu. Dan hanya dia yang bisa melepaskan orang dari dosa itu. Maka adalah Yesus. Yesus telah menanggung kutuk dosa itu, Bu, di dalam darahnya. Oke? Itulah makna pengorbanan Yesus. Bukan seperti di tempat ibu yang main potong-potong hewan, apa maknanya? Kagak ngerti gitu loh. Ibu mengatakan potong hewan di tempat ibu adalah memperingati Ismail yang dikorbankan. Itu pun salah sejarah, Bu. Ismail bukan dikorbankan, tetapi adalah Ishak gitu loh, Bu. Ngerti ya? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Uti. Penjabarannya, Pak Erben ada yang mau ditambahkan, Pak? Mungkin bisa menambahkan. Ini ya, makanya saya bilang tadi, saudara kita Muslim kan tidak memiliki makna kurban. Kurban itu kan artinya menjadi lebih dekat dengan sesuatu atau seseorang. Jadi mengapa ada kurban? Jadi sebenarnya harus dipahami dalam konteks Adam loh. Ketika Adam jatuh dalam dosa kan dia terpisah dari Allah. Maka ada kurban, artinya Allah mendekatkan diri. Makanya di dalam Alkitab itu Allah yang mendekatkan diri kepada manusia sebelum diusir dari Taman Eden. Inilah makna kurban itu. Jadi pendamaian, penebusan, pengampunan itu yang ada di situ. Namun setelah diusir dari Taman Eden, manusia juga harus mendekatkan diri kepada Allah melalui cara yang sama, yaitu melalui kurban juga. Kita lihat ini. Jadi makanya di dalam perjanjian lama tidak ada penebusan, tidak ada pendamaian dengan Allah, tidak ada keselamatan tanpa ada pengantara kurban melalui darah. Di situ. Dan ini, ingat, ini perlu saya tunjukkan ini, lihat. Adam ini kan, yang pertama itu kan dia korban itu. Yang mengorbankan itu Allah sendiri loh, yang memulai kurban pendamaian itu. Apa itu yang mendekatkan. Kemudian ini ya, sebentar. Ini yang terakhir yang melakukan itu ya Allah melalui Yesus Kristus. Mengapa harus binatang? Kita lihat, korban Kain ditolak karena bukan korban binatang, tidak ada darah, melainkan tumbuh-tumbuhan. Itu sama persis dengan apa yang terjadi pada Adam. Adam kan ketika jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan pertama? Memakai pakaian dari dedaunan. Tapi itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Sampai Allah sendiri datang, mengorbankan binatang, kulitnya jadi pakaian mereka artinya. Jadi memang sejak semula sudah disebutkan bahwa manusia berdamai dengan Allah lewat adanya kurban. Yang pertama dikerjakan Allah dan kemudian manusia mengerjakan itu mengikuti prototipe yang sudah dibuat oleh Allah itu sendiri. Dan Yesus yang terakhir. Jadi yang pertama sudah dikerjakan Allah, yang terakhir dikerjakan Allah. Setelah ini maka tidak ada lagi kurban. Karena Kristus menjadi kesempurnaan dari seluruh hukum kurban. Tapi saya maklum kalau saudara-saudara Muslim tidak memahami ini. Kenapa? Karena kalau mereka udah paham, mereka nggak akan jadi Muslim. Kalau mereka selama, Ibu Sophie kalimatnya tadi apa itu? Selama mereka tidak percaya kepada kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, maka selamanya mereka begini, bingung. Makanya bagi mereka korban itu bagi-bagi daging. Lihat ini, Adam, Habel ini ya. Kenapa Habel diterima? Karena binatang. Nuh, kurban juga. Adam, Yakub, Musa, Israel. Sampai datang Yohanes Pembaptis, puncaknya Yesus Kristus. Jadi di dalam kekristenan itu kurban itu jelas. Maknanya apa, latar belakangnya apa, nilainya apa, ada. Jadi bukan kurban potong binatang, bagi-bagi daging. Khususnya orang yang jarang makan daging, langsung begitu. Bukan begitu ya. Oke, saya pikir itu dari saya. Udah cukup. Terima kasih Pak Erben. Pak Erben sedikit, tolong singkat Pak. Tadi walaupun caranya kurang terhormat, Bu Yuni mengharapkan, oh apa bagusnya Yesus itu dikorbankan tapi nggak bisa dimakan gitu. Loh, Yesus itu bukan hanya lebih daripada nilai makanan. Karena korban Yesus itu berbicara 4 hal. Yang pertama, karena dosa manusia terpisah dengan Allah.
Di dalam Yesus manusia didamaikan dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dosa manusia dikuasai iblis. Melalui Yesus manusia menang atas iblis. Karena dosa manusia mengalami maut, kematian. Di dalam Yesus manusia dihidupkan, didamaikan dengan Allah. Karena dosa manusia mengalami kerusakan, kehancuran. Daripada apa? Karakternya, sifatnya. Di dalam Yesus kita diperbaharui. Inilah tujuan pengorbanan Yesus. Jadi tujuan pengorbanan Yesus bukan tujuan bagi-bagi daging. Bukan tujuan untuk bagi-bagi daging ke tetangga. Bukan itu tujuannya. Kalau bagi-bagi daging itu remeh-temeh. Kalau Ibu Yuni mau daging babi, hubungi kami biar kami kasih. Mantap Pak Erben, terima kasih. Ya teman-teman, jangan lupa Erben Channel ada ya. Di subscribe ya, dibantu ya. Oke, berikutnya. Oh, sebelumnya saya mau informasikan untuk Pak Oh. Pak Oh, device not connected Pak. Tolong keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Ya, berikutnya Pak Alayubi, silakan Pak Alayubi. 1-2 menit ya Pak Alayubi. Iya, mau nanya, kan tadi lagi bahas Adam kan. Saya nanya ini aja, Pak. Adam itu diciptakan di mana ya? Adam diciptakan di mana? Berdasarkan data Alkitab, ya diciptakan di bumi lah. Karena Terus yang usir Adam dari Taman Eden itu siapa? Di bumi, Taman Eden di bumi. Taman Eden di bumi. Iya, lalu yang mengusir Adam itu siapa? Ya Allah sendiri. Yang mengusir Adam ya Tuhan dong. Kalau dalam Alkitab loh ya, kalau di tempatmu nggak ngerti gue. Ya siapa? Nama Tuhannya siapa? Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lalu siapa? Nama Tuhannya Yudebade. Terus Yesusnya Artinya kemana? dia yang tidak ada, yang ada dan akan terus ada. Terus Yesusnya di mana? Itu Yesus sendiri, karena Yesus itu adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang nggak kelihatan. Kalau Bapa di surga itu nggak kemana-mana. Gitu. Jadi Yod Nah, jadi Bapa Bapa di itu surga adalah Yesus itu Bapa di sendiri ya? Sebentar, Alayubi. Di dalam kitab Kejadian, ketika ada mendengar bunyi langkah Tuhan, itu bukan Bapa. Bapa itu nggak punya wujud fisik. Bener ya? Yang meniupkan nafas hidup itu Sang Firman. Makanya di dalam kitab Targum Yonatan, kalau kamu baca kitab Bu Sofi, di unmute Bu Sofi. sebentar, aku sambil nyetir soalnya. Jadi orang Yahudi itu dengan jelas menegaskan bahwa yang berbicara kepada para nabi itu bukanlah Yahweh yang tidak kelihatan yang mereka sebut Bapa, tetapi adalah Sang Firman yang mewujudkan diri, kadang-kadang dalam rupa manusia, kadang-kadang dalam rupa roh, kadang-kadang dalam rupa tumbuhan, kadang-kadang dalam rupa suluh api. Kamu baca Kejadian 15 misalnya, ketika Tuhan berjalan dari tengah-tengah potongan binatang yang harus dikorbankan. Tuhan itu bentuknya nggak manusia, bentuknya api, suluh api, tau nggak? Ah, ini supaya Bapak mengerti tentang kekristenan itu, bahwa Allah orang Kristen itu Esa loh Pak. Allah, roh dan firman-Nya itu satu di dalam dirinya. Ini dia, firman, Allah dan roh itu di dalam dirinya. Oke, perhatikan Pak ya. Jadi firman Allah itu olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Ini harus Bapak tahu. Oleh rohnya Allah memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Jadi firman Allah bukan ciptaan Allah. Roh Allah bukan ciptaan Allah, tetapi kekal di dalam diri Allah. Perhatikan. Jadi monoteisme di PL dengan Tritunggal dalam konsep gereja itu sama loh Pak. Ya, sama. Perhatikan ini ya, monoteisme ini. Monoteisme itu Allah yang Esa, ada firman-Nya, ada rohnya. Tritunggal, ada firman-Nya, ada rohnya. Ini monoteisme. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau di PL teopani, firman berteopani. Jadi yang berjalan-jalan di taman yang berbicara dengan Adam itu teopani dari firman. Tetapi kalau di PB bukan dalam teopani lagi, tapi sudah inkarnasi, mengambil rupa manusia. Itu bedanya. Jadi siapa Yesus di PL? Adalah firman Allah yang berteofani, yang menyatakan seluruh karya Allah, kehendak Allah bagi manusia.
Roh Allah di dalam PL itu mendiami orang-orang tertentu ini, lihat. Tetapi di PB, Roh Allah itu menyertai seluruh orang yang percaya kepada Yesus. Jadi siapa Yesus di PL? Sebagai firman Allah yang menampakkan diri dalam teofani, berbicara, menyatakan kemuliaan, menyatakan kebesaran melalui teofani. Jadi jangan bilang siapa Yesus? Sebagai firman, karena firman Allah kekal. Jadi bukan Bapa Yahweh itu yang ujuk-ujuk jadi manusia, bukan. Tapi firmannya yang di dalam dirinya, karena dia di dalam dirinya ya Allah. Seperti itu. Kamu juga pikiranmu ya kamu. Saya pikir ini penjelasan saya lebih praktis. Kalau di StreamYard nggak bisa share screen kalau Ya, kayak gini. saya tambahkan sebentar teman-teman. Allah di dalam wujudnya yang sejati itu enggak tahu kita seperti apa. Sebentar ya, saya mau parkir dulu. Alkitab mengatakan Allah itu terang. Orang Yahudi mengatakan Allah itu terang yang tidak terhingga, tidak terhitung. Ends of or mereka menyebutnya. Enggak punya bentuk, namanya juga roh. Kamu tahu nggak artinya ruah? Ruah itu seperti angin. Ngerti? Nggak tahu aslinya seperti apa, tidak seorang pun pernah melihat Allah Bapa, tidak seorang pun pernah mendengar suaranya. Nah, Allah yang kita tinggi dimensinya ini, kita nggak tahu seperti apa, itu berinteraksi dengan semua ciptaannya, baik dengan makhluk surgawi maupun dengan kita, itu melalui Sang Firman. Jadi dalam diri Allah itu lahir wujudnya, kadang-kadang yang kita lihat dalam wujud manusia, Sang Anak Manusia disebutnya. Itu Sang Firman. Jadi Allah itu nggak berhubungan langsung dengan kita, kayak saya berhubungan dengan kamu tuh lewat kata-kata saya. Cuman kata-kata saya itu nggak bisa mewujud, nggak bisa nuzul. Tetapi di dalam Alkitab jelas ketika para nabi berkata, demikianlah firman Tuhan datang kepadaku, itu bukan suara, tapi dalam bentuk penglihatan, bahkan digandeng keluar. Wujudnya kadang-kadang manusia. Kenapa manusia ya? Karena yang diajak ngomong kita manusia. Gitu. Iya, Ya? jadi Yesus Jadi itu adalah firman Elohim atau Elohim itu sendiri, Bu Sofi? Loh, Elohim itu adalah Bapa, Firman, dan Rohnya. Sama seperti kamu disebut manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh ala Yubi. Masa kamu cuma tubuh doang, nggak bisa dong tanya? Jadi Yesus itu firman Elohim atau Elohim itu sendiri? Firman Elohim. Firman Elohim anak tunggal Allah. Tapi Adam apa sudah mengenal nama Yesus pada saat itu? Belum kan? Aduh, ala Yubi, namanya itu Sang Firman, namanya Yahweh itu sendiri. Kamu coba buka Misadasa, buka aku selalu suka contoh ini nih, Kejadian 19 ayat 24. Di situ jelas ditunjukkan bahwa ada Yahweh yang kelihatan dan Yahweh yang tidak kelihatan. Kejadian 19 ayat 24, kalau kamu baca, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 orang laki-laki, Abraham sujud menyembah kepada Adonai, ya, wujudnya 3 orang laki-laki nih di Kejadian 18. Kemudian Elohim, Allah, itu duduk makan bersama dengan Abraham. Jelas di situ adalah Yodevave. Dalam rupa wujud seorang manusia laki-laki duduk makan. Makannya makan gulai. Ya, tadi yang Bu Yuni bilang tuh dombanya disembelih, dibikin gulai, sop gulai. Ya, Tuhan bisa makan, teman-teman. Yang nggak bisa makan tuh berhala atau patung. Ya. Kemudian Kejadian 19 ayat 24, ya stop. Ketika waktu itu Tuhan tadi kan saya dalam hukum yang kedua tadi saya sudah jelas bahwa bumi ini diberikan kepada otoritasnya kepada anak manusia. Makanya kalian tuh tonton dong videonya. Saya sudah ngoceh panjang lebar apa itu korban, artinya dari kata karof, artinya tuh dronir, datang mendekat. Saya tanya Bu Yuni, apa tuh korban? Dia bilang korban perasaan. Aduh, gimana saya nggak pingsan teman-teman kalau kayak begini ngajar kalian. Ya. Bisa Bu Sofi tunjukkan dalilnya bahwa Yesus itu adalah firman Elohim? Enggak, kembali ke sini. Kamu lihat nih, Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Yahweh, ya, yang sedang berjalan bersama Abraham nih, dia lagi ngomong sama Abraham. Itu yang di bumi, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Yahweh yang dari langit. Ini yang kita sebut dengan the two powers in heaven. Jadi Yahweh yang di langit itu mereka menyebutnya Bapa. Allah yang zohi, Allah yang batin, yang kamu katakan dalam Alkitab kita sebut Allah yang ruah, Allah yang roh yang nggak kelihatan. Tetapi ada juga Allah yang zohir, Allah yang kelihatan. Siapa Allah yang kelihatan? Sang Firman. Wujudnya apa? Macam-macam. Karena dia itu maha tinggi.
dia berada di dimensi tertinggi, dia bisa mengambil rupa apa saja Alayubi. Loh, di dalam Quranmu aja Tuhan bisa jadi pohon kok. Ya, Iya, kan tadi Tuhan di dalam Mustafa bilang Alkitab, Yesus itu firman Elohim. Coba tunjukkan ayatnya ya, bahwa Yesus Yesus itu firman. firman Kalau Elohim. kalau Yubi, itu tadi kan sudah jelas. Di dalam Kejadian itu kan Abraham dengan makan. Nah, kembali lagi itu pada Yohanes 8 ayat 57 yang sudah saya sampaikan tadi. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia melihat hari-hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Nah, di ayat 57-nya, maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ini dan Yesus pun berkata, coba lihat di 58-nya itu, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku Yesus. Aku Yesus ini. Perhatikan baik-baik. Yesus sudah ada sejak kekal. Sudah ada. Itulah Elohim itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu adalah Elohim. Bilang Yesus itu firman Elohim. Coba tunjukkan dalilnya maksud saya. Kalau itu di Kejadian, Aduh, Yesus itu adalah Elohim Allah. Begini, Di perjanjian begini baru kau di dalam lagi. makanya Ini jelas Sebentar, Pak. sudah ayatnya. jadi ini. begini loh, Alayubi, kamu harus memahami. Kalau kamu mau memahami mengapa Yesus disebut Dafar Elohim atau Memra Yahweh Sang Firman. Kenapa orang Yahudi tahu ini? Kamu harus mempelajari yang namanya pandangan teologi Yahudi pada abad-abad sebelum Yesus lahir. Mereka itu mengenal yang namanya the two powers in heaven, dua kuasa di dalam surga. Mereka tahu bahwa Allah yang di surga itu wujudnya nggak kelihatan. Dan Allah yang di surga itu akan mengutus Sang Firman. Udang. Iya, Dan itu sudah ada. Atau enggak, Bu Sofi, dalil yang mengatakan Ada. Ini Loh, dalilnya kalau kamu 58 dan kasih Targum Kejadian itu. Yonatan, gini loh, di dalam Targum Yonatan itu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama, mereka mengerti bahwa yang menampakkan diri kepada para nabi itu bukanlah Allah yang tidak kelihatan. Mereka manusia Dafar Elohim, maka datanglah Sang Firman. Maka Sang Firman yang tadi tuh kedengaran bunyi langkahnya. Siapa itu yang berjalan di dalam Taman Eden bersama dengan Adam? Sang Firman. Karena mereka mengerti bahwa Allah kan nggak mungkin turun langsung ke bumi. kan tadi itulah sebabnya. Ayubi ngaut. Ayubi. Dalilnya kalau memang Iya, ayatnya Yesus sendiri mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa, itu dia. Yang keluar dari Bapa kan tercatat adalah firman-Nya. Dan Yesus sudah mengkonfirmasikan dia itu anak Allah yang dari mana? Yang keluar dari Bapa. Di dalam Yohanes 8 ayat berapa tuh? Ayat Yohanes 8. Aku datang dan keluar dari Bapa. Loh, itu dia. Iya, kemudian Yesus juga begini, Alayubi. Yesus juga menyatakan bahwa dia adalah sang anak manusia. Ya. Iya, jadi Yesus itu selalu merujuk dua gelar untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan akulah anak Allah dan dia mengatakan akulah sang anak manusia. Siapa sang anak manusia? Sang anak manusia itu yang dilihat di kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Ya, di mana kepada sang anak manusia ini diberikan segala kuasa di seluruh bumi. Membentangkan gitu, Bu, biar saya bisa ikut baca juga gitu. Kitab Daniel, Daniel 7 ayat 9 sampai 14 coba. Tunggu ya. Nih, ya, kalau untuk ini pengakuan Yesus sendiri, aku keluar dan datang dari Bapa, aku berasal dari atas. Nah, itu pengakuan Yesus. Dan Alkitab telah menyatakan yang keluar dari Bapa itu adalah firman-Nya. Itu aja kok bingung sih? Alayubi belum tidak terima, terguncang. Sudah mulai. Terus nanti aku kasih kamu Mazmur 2 ya, di mana Allah itu mempunyai sang anak. Iya, cuma satu Daniel berapa, Bu Sofi? Satu saja, Bu, dulu dalilnya gitu. Daniel 7 ayat 9 sampai 14, coba Miss Hadasa dibaca. Miss, dia minta pengakuan Yesus, Miss Sofia. Pengakuan Yesus saja. Itu kan di 58 itu sudah punya ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Ini pengakuan Yesus yang dia minta, Miss Sofia. Iya. Enggak apa-apa. Dua-duanya kita kasih ya. Ayat 19 ya, Bu Sofia. Silakan Pak, baca Pak. Dia kan mau baca ayat kan. 9 sampai 14. 9 bukan 19 ya. Ya ini Pak. Silakan Pak, baca Pak. Bapak kan bilang mau baca. Ini Pak, Alayubi. Silakan dibaca keras Pak Alayubi biar penontonnya juga dengar.
Dibacakan saja Bu, ada saya. Enggak, Bapak kan ingin baca supaya melekat gitu loh pemahaman Bapak. Baca aja loh, Pak. Kecil Loh. tulisannya. Kecil, oke. Iya, Miss, nggak kelihatan, Miss. Ya, saya baca Miss ya. Adasa nggak kelihatan Sementara bacanya. Iya, suara saya bagus? ya bisa. Ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya, dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14 terakhir, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman. Di mana di ayat itu dikatakan ada kata firman? Ya, Bu Sofi. Ya, Oke, boleh teman-teman yang ini bisa menjawab. jadi Aku Ya, saya mau gini jawab. Al-Ayubi. Ya, Ya, silakan. jadi Miss. pertanyaan Al-Yubi tadi. Iya, Oh ya, di mana sebentar, di silakan, ayat silakan. yang dibacakan tadi itu ada kata-kata firman satupun nggak ada itu. Jadi gini ya, cara belajar Alkitab itu kan tidak seperti gini. Kalau kita sudah pengen sesuatu, maka kita cari ayat Alkitab untuk mendukung kita. Itu namanya ECGC. ECGC itu adalah cara belajar memperkosa kebenaran dan untuk membenarkan diri yang salah. Kalau Alkitab itu cara belajarnya eksegesi. Apa yang dimaksud oleh Tuhan melalui penulisan. Jadi kalau bro kayak gitu nanti ku bilang juga. Di mana Allahmu? Ya, Di Quran. Ada bertanya. Dari awal saya Coba tanya, kita lihat di Yohanes mana 8 ayat katanya kita lihat ada. aja deh Yohanes Miss Hadasa Yohanes 8 kita buka itu semua menjawab pertanyaan Al-Ayubi, minta pengakuan dari Yesus bahwa dia adalah firman. Yohanes 8 Miss, coba ayat 42 coba kita lihat. 44 dulu ya, Yohanes 8 ayat 44. dari 42 dari 40 deh kita baca. Ini Bu Tik. Ya. Nah, ya Al-Ayubi saya mau kasih tahu ya, ini yang menulis ini ya. Jadi ini satu rangkaian dari keterangan dari Rasul Yohanes ya. Ingat ya. Sekali lagi saya mau kasih tahu ya, pengajaran dari Rasul Yohanes dia mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, jadi di dalam Yohanes 8 ini juga dia masih berbicara tentang manusia itu adalah firman. Ya, jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Pengajaran dari Rasul Yohanes. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 42. 42 Saya nggak bisa baca, ya baca hurufnya kecil. 42 sampai berapa Bu? Sampai 44 42 sampai terakhir ya berapa itu ya 44 ya baca aja Miss. Ya walaupun dia mengatakan dia menerima apa firman, tetapi dia mengatakan firmanku. Ya di dalam Alkitab di mana tuh Miss yang mengatakan segala firman yang keluar dari Bapa tidak akan berlalu dan dia akan mengerjakan itu apa Miss? Itu dari Yohanes juga kan? Ya pengajaran Yohanes Bapak ini ya. Apa yang dikerjakan Bapak itu yang dikerjakan anak.
Bukan. Ya, nah ini dulu kita baca ya, Yohanes 8 ayat 42. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Dan Ya, aku udah datang titik dulu, bukan- Miss. Nah, Ya. itu dulu, Miss. Itu dulu. Ya, aku keluar dan datang dari Allah. Nah, ini perkataan pengajaran dari Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes bilang yang keluar dan datang dari Allah itu mana? Di dalam Yohanes 1 ayat 14, coba kita lihat. Ini kata Yohanes semua ya. Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 14. ya, tunggu ya, Bu. Yohanes 1, sorry. Aduh, Ya, 1 Yohanes di otak saya. Aduh, maaf. itu udah umum Sudah ada, Bu, sekali. pada intinya. Abraham Ah. sebelum Abraham jadi itu kan Allah sudah. Yang aku jelaskan Iya. terangkan sebelum ini Abraham firman, bicara jadi, tentang aku telah firman. ada. Iya, itu firman itu sudah, Bu. Iya. Jawab Yesus itu Yesus sendiri. Maksudnya logikanya itu Abraham. Sekarang aku tanya Alayubi. Abraham itu pernah lihat Allah enggak? Aku tanya kamu. Bukan itu Ya, yang coba saya dibaca tanya, dulu, kan? Pak. Yang Saya belum tanya, selesai, Iya, Pak. saya Maaf, paham. sebentar, Pak. Pak Tunggu Nabi ya, sebentar. Pak, Saya sabar belum ya. selesai, Pak. Biarkan saya itu sebentar ya. Iya. Sebentar, saya jelaskan. Bu. Itu Ya, firmannya Yohanes ya. sudah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, dengarkan. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Allah. Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ingat ya, firman itu telah menjadi manusia. Manusia apa? Manusia siapa? Manusia Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah mengkonfirmasikan kepada Al-Ayubi, kalau kamu masih aja ngeyel itu urusan Anda. Tetapi Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Lah, ini Yesus ini siapa? Ya, firmannya Bapa lah. Ingat ya, ini kata Rasul Yohanes dan perkataannya itu jelas Rasul Yohanes juga mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri ya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sebelum dia datang sebagai utusan, dia itu ada dalam diri Bapa itu sendiri. Aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Hadirat itu asal kata dari hadir, ada. Dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Nah, ini lengkap sekali perkataan dari Rasul Yohanes. Jadi kamu jangan memotong-motong ayat orang, lalu kamu memframing sendiri. Ketika Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa, itulah dia firmannya Udah, Bu. Bapa gitu loh. Nggak perlu Ya. dijelaskan Ya, dulu. Yohanes Pakai 8 rinci ayat 14. dengan kayak gini. Jadi firman itu Udah jelas menjadi firman manusia itu. ya. Udah, udah Baca cukup lagi, ya, Mes. teman-teman. Ya, sudah, Ya, sudah. mana, Dia Bu? masih ngeyel aja. Saya Udah. rasa udah lengkap, Bu. Karena Sebentar. itu Iya, udah cuma lengkap, udah. Al-Ayubi yel-yelan doang. Ya Aku udah, bisa ada jelaskan tulisannya dikit. juga ada, udah kita baca sama masing-masing. Belum Oke, selesai Al-Ayubi belajarnya. pertanyaan berikutnya, silakan. Bu, izin saya jelaskan sedikit tentang firman itu apa supaya gini teman-teman muslim ini mengerti, karena perbedaan firman di muslim dengan di Kristen itu kan jauh beda banget. Bagi orang Iya, muslim mereka nggak firman itu ngerti. kan, Ya. boleh saya selesaikan Bu Uti? Ya, silakan, Pak. Lihat ini ya, jadi kata logos itu sepadan dengan kata dafar. Dalam konteks Ibrani, dafar itu hal yang di belakang. Artinya di sini di ruangan Maha Suci, boleh ditunjukkan slide saya kan? Nah, di ruangan Maha Kudus itu biasanya Allah menampakkan diri dalam kemuliaan dan suara, dan itu disebut orang Yahudi sebagai dafar itu. Cuma kalian nanti nggak ngerti apa itu suara yang ada di atas tabut perjanjian, ada kemuliaan. Itu dafar dan itu firman. Ya, baru ini Mereka tabut perjanjian aja nggak ada. itu jadi Iya, nggak tahu dia. makanya susah kalian memahami ajaran Kristen karena Susah kan kita jelasin karena kitabnya nggak ada. Iya. Jadi lihat ini ya, dalam bahasa Ibrani dafar berbeda mempunyai di belakang yang merupakan firman kreatif Allah yang sejajar dengan Sophia hikmat, yaitu pengantara Allah dalam hubungan dengan ciptaan. Makanya yang menampakkan diri, yang berjalan-jalan, yang bersuara, yang kemuliaannya itu dafar itu sendiri. Cuma kalian nggak bisa paham ini. Kenapa? Karena bagi kalian firman itu cukup kata-kata, udah selesai. Bagi kita bukan. Ini makanya teologi Kristen itu sangat jauh tinggi sekali. Ini kan, sedangkan dalam teks Aramaik itu memakai kata memra loh ya. Kejadian 3:10 itu
ketika aku mendengar firman-Mu dibuat di situ di dalam apa ini, di dalam kitab Yahudi Targum. Jadi itu yang berjalan-jalan itu ya firman yang berteofani. Cuma kalian nggak ngerti memra digunakan untuk menyingkirkan. Kalau firman di situ kata-kata nggak mungkin ada langkah kakinya. Bisa terdengar langkah kakinya. Jadi ungkapan Tuhan itu Tahu cuma karena mereka pikirannya firman tuh apa sih, suara yang masuk di dalam lubang hidung keluar lewat mulut sih. Jadi susah juga kita ngomong ya. Iya. Boleh saya bicara lagi. sebentar. Sorry. Jadi Tunggu, memra tunggu. itu merupakan penengah ilahi antara Tuhan Allah yang kudus yang tidak dapat bersentuhan dengan dosa, dengan manusia berdosa. Walau Tuhan tidak bersentuhan langsung dengan dosa, yang mengasihi manusia berdosa, menjangkau manusia melalui memra, firman. Jadi Iya, saya perantaranya waktu itu- dengan memra, dengan sang firman itu dia berkomunikasi dengan manusia. Oke. Sudah Jadi aku jelas. kasih Jadi, ini simpelnya aja ya. nah, Al Ayubi, coba yang sebentar, simpelnya. sebentar Buti. Tunggu Bu Uti. Jadi Tunggu Bu Uti. teman-teman muslim tidak mengerti arti firman dalam konteks Kristen karena kalian di dalam Quran arti firman dengan di Alkitab itu artinya jauh, langit dan bumi. Itu aja udah cukup. Ya, saya mau kasih simpelnya aja ya, supaya dimengerti lebih simpel ya, karena saya pengennya simpel-simpel. Jadi gini aja ya, Rasul Yohanes mengatakan bahwa firman itu oknum, udah gitu aja, oknum ya, dia mengatakan firman itu hidup. Ya, karena kenapa dikatakan firman itu hidup, oknum, satu oknum, karena di dalam Kejadian dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah matahari. Ya, kalau kamu mengatakan bahwa perkataan firman itu hanyalah perkataan-perkataan kosong, tidak mungkin matahari itu jadi. Ketika dikatakan jadilah matahari, maka matahari itu jadi. Kenapa matahari itu bisa jadi oleh satu perkataan saja? Ya karena perkataan itu hidup, perkataan itu kuasa, perkataan itu dia mempunyai kekuatan ilahiyah gitu loh. Ya saya kalau ngomong jadilah kodok kepada kursi yang nggak akan pernah jadi. Tetapi itu kenapa bisa begitu? Ya karena perkataan itu juga adalah oknum, adalah pribadi dari Allah itu sendiri ya. Firman Allah, itulah yang kamu tidak mengerti. Kalau di tempat kamu, firman itu cuma perkataan-perkataan kosong tanpa kuasa, tidak hidup, tidak punya kekuatan, tidak punya kehidupan. Tetapi firman di tempat kami itu adalah hidup, itu loh. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes menyebut kata firman itu huruf besar, karena itu hidup. Karena itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah, katanya. Nah, itu seperti itu. Ya, bedanya di situ. Itu aja. Itu simpelnya. Pak Layubi terakhir habis itu gantian saya turunin Pak Layubi. Ya, kan tadi sesuai ayat yang dibacakan Bu Uti kan dikatakan firman itu telah menjadi manusia, betul kan Bu Uti? Iya. Bukan menjadi Yesus. Ya, di dalam Quranmu kan juga ada. Sebentar Bu Uti. Di dalam Quran kan juga dikatakan Isa itu kalimatullah. Ya, bahkan sebelum lahir dia sebentar Alabi, aku tanya. Alayubi, di dalam Quranmu dikatakan kalimatullah itu turun ke dalam rahimnya Maryam. Bahkan sebelum Maryam mengandung, ya, yang kamu katakan si Saparroh ini, ya, si Jibril ini, dia mengatakan kepada Maryam, kalimatullah ini punya nama loh, seorang pribadi. Namanya Isa putra Maryam. Sekarang aku tanya, kok kalimatullah itu bisa punya nama? Seorang pribadi, bukan kata-kata ayu, Di mana kamu menjelaskan itu? Iya, gini Bu, saya kan tadi minta dalilnya di Alkitab, kok jadi lari-lari ke Al-Quran gitu. Gini. Sebentar. Di Alkitab jelas itu firman. Iya, Ayubi ini nggak bisa membedakan firman jadi manusia dengan firman jadi Yesus. Yesus itu nama dari oknum firman yang menjadi manusia. Manusia itu kan keberadaannya sebagai manusia yang dilahirkan Maria. Nama Yesus itu ya nama yang diberikan kepada manusia Yesus yang berasal dari Allah, firman jadi manusia. Masa ini aja kamu nggak bisa memahami dengan praktis, bro? Bukan Bang, saya baca yang tulis. Sebentar nih. Gampang ya, saya mau jawab pertanyaan kan untuk saya. Tadi gini, ya, apakah firman itu kenapa menjadi Yesus? Kan dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Nah, firman yang menjadi manusia itu disebut anak Allah, Pak Lalu anak Allah itu siapa yang mengaku anak Allah? Ya Yesus lah, gitu aja, susah-susah amat. Itu masih ada dalam ini ya, firman yang menjadi manusia itu disebut anak Allah. Udah, titik. Iya.
Oke Bu Uti, Pak Alayubi silakan baca Alkitab, terutama kalau kamu yang ini ya, mulailah dari Kejadian ya. Sudah, saya cukupkan, kayaknya kita udah dapat, udah tegas kok penjelasan teman-teman. Ya, saya turunkan ya Alayubi ya, thank you sudah mampir.